lagi pada di mana? Lagi apa? Iya, pada minggu hari ini kita akan memulai ibadah kita. Siapa yang sudah bersiap? Siapa yang sudah semangat untuk ibadah kepada Tuhan? Ayo disiapkan hatinya, niatnya, dan juga Alkitabnya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, untuk nyanyian pembuka, mari kita buka Kidung Ceria kita dari Kidung Ceria 185 dengan judul Aku Gereja Kau Pun Gereja, sambil bangkit berdiri. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukalah gedungnya dan buka pula latarnya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, berbagai berbeda juga. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan berdoa bersama untuk meminta Tuhan, untuk bimbingan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi hari ini. Tuhan telah memberi kami kesehatan dan kekuatan. Kami bangun di pagi hari ini, sebentar lagi kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang berkati kami, jadikanlah kami anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati juga kakak layan yang akan menceritakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami selalu. Terpuji nama Tuhan, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi ini. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Yang menjadi nas pada kita minggu pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Apabila dia sudah menemukannya, kita akan membaca bersama-sama. Dalam judul Barnabas dan Saulus diutus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Kuduskanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Nah adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita indahnya perbedaan, ya, indahnya perbedaan. Mengapa sih dikatakan perbedaan itu indah? Siapa yang tahu? Bagaimana kita bisa melihat bahwa perbedaan itu indah?
sekalian, bagaimana kita menyikapi hidup ini ya di tengah kemajemukan yang berbeda-beda adik-adik. Ya, kita bisa melihat di sekitar kita, di lingkungan sekolah kita, tempat kita bermain, ya, bahkan di rumah kita sendiri ada perbedaan dari masing-masing individu, ya. Nah, sekarang kita mau melihat contoh di sekolah, adik-adik ya. Di sekolah kita itu terdiri dari banyak-banyak suku, ya, banyak-banyak suku. Ada suku Batak, ya, ada Cina mungkin, ada suku Ambon, Manado, Jawa, Padang, atau suku-suku lainnya yang belum kakak sebutkan. Nah, adik-adik, masing-masing suku ini pasti mempunyai budaya dan bahasa yang berbeda-beda juga, ya. Contoh kayak Kak Linda nih. Kak Linda ini suku Batak, berarti kakak mempunyai bahasa daerahnya bahasa Batak. Nah, adik-adik juga yang kakak kasihi pasti juga terdiri dari suku-suku yang bermacam-macam. Coba kakak mau tanya nih adik-adik, siapa adik-adik yang suku Ambon? Boleh angkat tangan? Ya, good. Siapa yang suku Batak seperti Kak Linda? Ya, siapa yang suku Manado? Oke, yang suku Ambon, suku Jawa. Nah, kita sendiri aja adik-adik mempunyai perbedaan ya. Tapi apakah perbedaan itu membuat kita menjadi tidak mengasihi satu dengan yang lain, tidak kompak, atau kita bermusuhan? Tentu tidak adik-adik ya. Buktinya nih, kita bisa beribadah bersama-sama meskipun kita mempunyai perbedaan yang banyak sekali adik-adik. Tapi kita disatukan di dalam Tuhan, dalam kasih Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan ya, Tuhan menciptakan perbedaan itu indah sekali. Untuk apa? Supaya kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya ya. Tuhan menciptakan masing-masing individu itu berbeda-beda ya. Di muka bumi ini tidak ada manusia yang sama. Manusia yang kembar pun pasti ada perbedaannya adik-adik ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memperindah satu dengan yang lain, untuk memperlengkapi satu dengan yang lain. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang hidup dalam Tuhan, kita harus bisa adik-adik hidup berdampingan, hidup berdamai dengan orang-orang di sekitar kita yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda strata ekonominya, berbeda kemampuan atau talentanya ya. Laki-laki, perempuan ya, yang ganteng, yang cantik, semuanya itu indah. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek. Nah, bagaimana kita bisa membawa perbedaan itu menjadi suatu hal yang saling melengkapi, suatu hal yang indah? Contoh adik-adik, siapa pernah nggak dengar orang seperti ini? Kita semua masing-masing diberi nama oleh mama dan papa kita. Tentunya nama yang bagus, nama yang indah ya. Supaya apa? Supaya kita disapa atau kita dipanggil dengan nama yang indah itu ya. Tapi ada mungkin anak-anak yang suka mengejek atau menolak temannya dengan sebutan fisik dari temannya. Contoh, temannya ada yang mungkin rambutnya keriting, dipanggil si keriting atau si keriting. Temannya ada yang hitam, dipanggil si hitam, ya. Atau temannya ada yang gemuk ya, dipanggil si tambun. Atau ada yang badannya mungkin kecil, dipanggil si kurus. Atau yang kurang tinggi dipanggil si pendek. Nah, kakak mau tanya, apakah itu suatu sebutan yang membuat orang yang punya nama yang dipanggil itu menjadi senang? Tentu tidak adik-adik. Pasti dia sedih ya, pasti dia merasa minder atau sedih. Kenapa teman-teman aku memanggil aku dengan sebutan-sebutan yang aku tidak suka? Padahal aku punya nama loh, namaku indah, namaku bagus banget, diberikan mama dan papaku. Ya, adik-adik, bisa tidak kita menyadari betapa sedihnya teman kita itu ketika kita menyapanya atau memanggilnya dengan sebutan yang bukan namanya. Ya, itu nanti akan terjadi perpecahan, perselisihan atau permusuhan di antara kita. Nah, adik-adik, sementara Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita menjadi anak-anak pembawa damai, anak-anak pembawa sukacita,
anak-anak yang boleh menyatukan perpecahan atau perselisihan. Bukanlah anak-anak yang menciptakan atau menimbulkan perpecahan atau perselisihan. Nah, coba adik-adik, apalagi contohnya? Contoh, ketika kita ya hidup bertetangga dengan orang yang bukan satu agama dengan kita. Mungkin contohnya dia muslim ya. Ketika mereka melakukan ibadah puasanya ya, apakah adik-adik menghormati ibadah puasa mereka? Atau apakah kita makan seenaknya dengan mereka? Kakak yakin adik-adik kakak semua anak-anak yang hebat, yang menghargai teman-temannya. Terus ketika jam-jam mereka beribadah, sholat mungkin, apakah kita menonton TV dengan suara yang kuat? Atau kita mendengarkan musik dengan suara yang keras-keras? Apakah itu baik? Tentu itu tidak terpuji adik-adik ya. Nah, sebagai anak-anak yang hidup dalam Tuhan, kita tahu kapan kita harus menyetel TV kita, musik kita ya, tidak mengusik orang lain atau tetangga kita yang lagi beribadah. Apalagi contohnya Kak Linda, banyak contoh-contoh kecilnya. Apalagi contoh, misalnya adik-adik, kita bisa melihat ya, kita punya talenta nih. Masing-masing adik-adik kakak ini punya talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, bagaimana kita memakainya? Apakah karena kita bisa pintar menyanyi, kita menjadi sombong dan angkuh? Ya, kita mengejek orang-orang yang suaranya mungkin kita anggap tidaklah baik, tidak bagus untuk didengar. Nah, ketika kita punya talenta yang lebih lagi, bagaimana kita memakainya, menyikapinya dengan orang-orang sekitar kita? Apakah itu membuat kita menjadi pribadi yang sombong? Tidak adik-adik. Tuhan berikan kita talenta, Tuhan memberkati kita ya, untuk kita boleh Tuhan pakai menjadi anak-anaknya tadi yang membawa damai, sukacita, yang mempererat, yang menyatukan perbedaan itu menjadi suatu hal yang indah. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau lihat ya, Tuhan itu satu ya, Tuhan itu satu. Tapi Tuhan punya banyak anak di muka bumi ini. Coba kita lihat teman-temannya di kanan kirinya, ya. Pasti ada yang kulitnya putih, ya, sawo matang. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal, ada yang matanya belok, ada yang matanya sipit. Semuanya indah kan? Coba kalau kita semua Tuhan ciptakan sama semuanya, tentu jenuh, tidak ada yang indah yang dipandang, ya. Kita bisa mengatakan indah bumi ini karena banyak yang kita lihat di dalamnya. Ada pohon yang tinggi, ada pohon yang rendah, ada sungai, ada batu, ada tanah. Semua itu membuat keindahan, berbeda-beda, tapi tujuannya memperindah. Sama seperti kita juga, Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda, ya. Bukan untuk membuat perpecahan, tapi untuk mempererat satu dengan yang lain, menciptakan keindahan, menjadi suatu hal yang mempunyai nilai yang baik adik-adik. Seperti halnya pelangi. Coba kita lihat, siapa yang pernah lihat pelangi? Pelangi muncul ketika selesai hujan adik-adik. Pelangi sangat indah adik-adik ya. Pelangi itu warna sangat indah di muka bumi ini. Coba kita nyanyi sama-sama ya. Tahu kan lagunya? Pelangi-pelangi. Oke, 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah adik-adik, pelangi Tuhan ciptakan begitu indahnya. Apalagi kita, manusia yang dikasihinya, Tuhan menghadirkan kita di muka bumi ini. Tuhan menciptakan kita di muka bumi ini untuk suatu tujuan yang indah, suatu tujuan yang mulia. Karena kita anak-anak Tuhan dihadirkan untuk membawa damai dan sukacita. Kita bisa melihat teladan dari para nabi yang tadi kita baca ya dalam kisah para Rasul 13 tadi, ya adik-adik. Bagaimana nabi-nabi yang berbeda-beda asal usulnya ini, suku budayanya ini, mereka bersatu hati
ya, mereka bersatu hati, mereka saling menopang dalam pelayanan, mereka melempangkan tangan, berdoa, berpuasa bersama, dan mereka mensupport, mendukung pelayanan daripada Bapak Saulus dan Barnabas untuk mereka melakukan Injil ke seluruh dunia tanpa memandang bulu, tanpa membedakan orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Makanya itu adik-adik, muncullah pelayanan di Antioquia dan itulah menjadi jemaat mula-mula. Dan itu jugalah yang membawa Injil sampai ke Indonesia, sampai kepada kita saat ini, sehingga kita mengenal Injil. Karena apa adik-adik? Karena para rasul, para hamba-hamba Tuhan, mereka dengan kerendahan hati, dengan cinta kasih, mereka mau datang, mereka mau mengabarkan Injil ke muka bumi ini, supaya setiap orang yang percaya akan firman, akan Yesus Kristus dan menerima Injil, mereka akan diselamatkan. Jadi orang-orang, anak-anak hidupnya di dalam Tuhan, pastilah anak-anak yang membawa damai. Dan ketika adik-adik kita diperhadapkan dengan keadaan yang kita hadapi, mungkin orang-orang memperlakukan kita tidak seperti kita memperlakukan orang itu, ya. Mungkin di luar sana banyak orang yang mengasingkan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Banyak orang yang memunculkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pernah kita membalasnya dengan hal yang sama, adik-adik, ya. Dan jangan pernah kamu bersedih. Karena apa? Karena kamu punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, ya. Karena kita, Tuhan pakai untuk membawa damai dan sukacita itu. Tetaplah lakukan, teruslah lakukan perbuatan baik itu, ya. Memandang perbedaan suatu hal yang indah sebagai suatu keindahan yang memperlekat satu dengan yang lain, maka akan memunculkan, akan menimbulkan damai sejahtera. Dan orang-orang yang tadinya menjahatin kita, memunculkan kita, mereka juga pasti akan melihat, dan mereka juga pasti akan bisa kembali menjadi anak yang baik. Melalui apa? Melalui perbuatan, melalui tingkah laku, melalui perkataan, melalui sikap hati kita yang kita lakukan dengan sepenuh hati, bukan untuk dipuji orang, bukan untuk orang lain, tapi sebagai panggilan yang Tuhan panggil bagi kita, bukan pada kita untuk menyampaikan kabar sukacita kepada orang lain. Ya adik-adik, ya. Jadi mari adik-adik dan kakak kita sama-sama menghormati, menghargai, ya, perbedaan itu sebagai suatu hal yang indah, sebagai suatu modal untuk membangun persahabatan, untuk suatu modal membangun sukacita, perdamaian di muka bumi ini. Demikian adik-adik firman yang boleh kita sampaikan pada minggu pagi ini. Amin. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sudah bernyanyi bersama. Selanjutnya mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita buka Kidung Ceria kita dari 184 bermacam-macam anak, bait 1 dan 2. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa syafaat. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala kita. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga,
Allah Bapa kami itu baik, Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang mengalir kehidupan kami sampai pada hari ini Bapa. Kami masih boleh menghidupkan kehidupan, kami masih boleh beribadah menunjukkan nama Tuhan, bahkan kami boleh bersuka cita di dalamnya. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, di mana Bapa kami diajarkan untuk kami boleh menghargai Bapa perbedaan itu sebagai suatu hal yang indah, sebagai suatu hal yang bisa kami nyatakan kepada orang sekitar kami, untuk kami boleh Bapa menyatakan kasih Tuhan pada dunia ini, pada orang sekitar kami dengan kehadiran kami. Ajar kami Bapa untuk kami boleh menghormati, boleh menghargai teman-teman kami, orang-orang sekitar kami. Ajar kami Bapa untuk kami boleh menyatakan bahwa kami adalah anak-anak yang Tuhan pakai menjadi alat-Mu Tuhan untuk membawa damai di mana kami berada. Terima kasih Bapa, mampukan kami Tuhan untuk kami boleh melakukannya. Bapa yang baik, kami juga masih terus berdoa Tuhan buat kerinduan kami. Kami rindu Bapa, Engkau yang senantiasa Tuhan campur tangan dan bekerja Bapa untuk memulihkan negeri ini Bapa, bahkan dunia ini dari pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan akan memulihkan negeri ini setelah buat kehendak Tuhan, sehingga kami boleh Bapa kembali beribadah, bertatap muka dengan adik kami yang kami kasih Tuhan. Sungguh Bapa, kerinduan kami yang mendalam Bapa, kami boleh beribadah bersama-sama kembali Tuhan. Karena kami rindu Bapa untuk kami boleh bertemu satu dengan yang lainnya dengan sukacita memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Bapa berkati mereka, Papa Mama kami, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, beri mereka hati dan hikmat daripada Bapa dalam mendidik kami anak-anaknya, supaya Bapa kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang bertumbuh dalam Tuhan. Dan ajar juga kami Bapa untuk kami boleh menghormati orang tua kami, Papa Mama kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami masih pada sampai hari ini Bapa, kami masih boleh belajar. Meskipun Bapa, sebagian dari kami sudah ada yang belajar tatap muka di sekolah, kami juga rindu Bapa, Engkau juga yang memberkati setiap adik kami Bapa dalam pendidikan mereka, dalam ajaran mereka, mampukan mereka Bapa, supaya mereka boleh belajar dengan baik dan sungguh-sungguh, dan mereka boleh Bapa menjadi anak-anak yang pintar karena Tuhan yang mampukan mereka, baik mereka yang belajar dari rumah dan mereka yang tatap muka di sekolah. Biar Engkau juga berkati mereka, biar mereka tetap patuh Bapa untuk mereka boleh mematuhi protokol kesehatan, dan Bapak juga yang membiarkan kesehatan mereka. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami juga masih mau berdoa terus buat kakak layan kami. Biarlah Bapak Engkau yang tetap memberkati para kakak layan kami Bapak. Biarlah mereka tetap melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan komitmen yang takut akan Tuhan. Baik mereka sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang pekerja, sebagai mahasiswa dan belajar. Mampukan mereka Bapak supaya mereka boleh tetap menjadi kakak layan yang membawa terang menjadi garam di mana mereka berada. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan, dan juga telah memberikan persembahan kami. Kiranya Bapak berkatinya, supaya persembahan ini Bapak boleh dipakai hanya untuk dan nama-Mu saja. Bapak yang baik, dan juga mohon ampun buat dosa dan kesalahan kami. Ampunkan Tuhan Bapak supaya kami layak menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Dalam kepada syukur kami yang kami panjatkan kepadamu dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, dan tetap ingat untuk kita membawa perdamaian dimanapun kita berada. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.